ya. Jadi teman-teman, Salmon Ovary Peptide 100 plus sekali lagi bukan stem cell, ya. Itu benar-benar disampaikan di lapangan. Kedua, Salmon Ovary Peptide 100 plus bukan plasenta ikan salmon dari Oncorhynchus keta, tetapi marine placenta, ya. Kandungannya mengejutkan. Aku ketika join di sini pertama kali ketemu Pak Niko, dia cerita tentang produk ini, jujur waktu aku dengerin, aku sih diemin aja, aku nggak pikir, apaan sih yang diomongin, aku juga nggak begitu tertarik. Tetapi ketika dia sampaikan paten-patennya plus data tentang isi dari Salmon Ovary Peptide dibandingkan plasenta-plasenta yang lain dari mamalia, di situ hati aku tergerak, ya. Ini luar biasa. Jadi ini adalah suatu teknologi yang luar biasa, bahwa ada suatu produk yang bukan plasenta, tetapi ternyata kandungannya jauh lebih baik dari plasenta manusia maupun plasenta mamalia lainnya. Jadi jangan disia-siakan teman-teman, harus diminum. Teman-teman banyak tanya sama aku, hampir ratusan pertanyaan tiap hari, apakah saya harus minum SOP, atau harus minum usukusi, atau harus minum lutein, dan sebagainya. Oke, aku jawab begini, kalau aku ya, Salmon Ovary Peptide 100 plus sesuai dengan namanya, kalau kita mau sedikit konversikan, adalah standar operasional prosedur. Anda harus minum SOP, oke, untuk balikin dulu, ya, balikin dulu penuaannya. Itu dasar. Jadi nggak perlu ditanya lagi, SOP minum, ya. Baru yang lainnya adalah pilihan, oke. Nah, nanti soal usukusi, dulu aku pikir ini cuma buat ngurusin badan lah, buang-buang kotoran usus. Ternyata usukusi ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk natural cell killer kita, ya. Yang tadi untuk stem cell kita, ya. Yang ini yang kedua kita bahas usukusi, oke. Usukusi kandungannya ada 11, ya. Dan yang paling mahal sesuai informasi Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael adalah Takara Kombu Fukoidan. Itu harganya mahal banget. Dan aku tanya, emang ternyata itu memang harganya mahal banget. Jadi teman-teman bersyukur ya, harganya cuma 1.650.000 plus segala macam kandungan yang lain, plus ada DNA salmon jantan kita, itu luar biasa murah gitu ya. Jadi cuma 50 ribuan satu saset, itu murah banget teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman kalau aku praktek obat yang cuma sirup-sirup tidak jelas saja vitamin harganya bisa 100.000 lebih ya, makanya ini murah banget. Jadi teman-teman harus bersyukur ada itu ya. Terus ada beberapa produk lain yang mengandalkan salah satu dari tulisan di situ, ada Viscolagen, ada Resveratrol. Jadi banyak produk lain yang hanya satu dari itu aja, wah udah teriak-teriaknya bukan main. Kita punya 11, oke ya, 9 yang ditulis di sini, oke. Kalau nggak salah 11 aku ingatnya. Tapi bukan soal 11-nya, tapi ada paten, ya. Ada paten fungsinya. Dan paten fungsinya yang dulu pertama kali keluar, aku tertarik untuk detox usus, ternyata lebih dari itu. Makanya aku sekarang minum ini sampai 6 satu hari. Next. Usukusi mengandung salmon DNA yang terdiri dari berbagai senyawa atau zat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dan kelembapan kulit Anda. Nah, itu sebenarnya ada paten-paten yang Pak Niko larang untuk disampaikan karena belum keluar izin Balai POM-nya ya. Tetapi dari bahasa ini kita mengerti bahwa sebenarnya dia juga punya paten untuk kulit ya. Jadi minum ini luar biasa hasilnya. Jadi benar-benar bagus banget buat kulit ya. Menjaga agar kulit Anda tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Oke. Jadi awet muda itu ada yang terlihat, ada yang dirasa, teman-teman ya. Nah, ini bukan hanya dirasa, tetapi juga terlihat. Oke. Coba lihat deh yang sering minum di sini semuanya kayak bayi. Jadi nggak ada yang mukanya melebihi usia sebenarnya. Makanya Pak Niko bilang kalau kalian bilang minum terus tapi mukanya kayak nenek-nenek atau kakek-kakek berarti bohong ya. Jadi kalau Anda hajar dengan dosis yang benar, nah dosis yang dianjurkan itu sebenarnya teman-teman, Anda kan leader-leader ya, calon-calon member nggak akan percaya ya kalau kita sendiri kelihatan tua gitu ya. Jadi teman-teman, dosis yang dianjurkan sebenarnya yang optimal adalah 4 saset sehari, baik yang usu, baik yang Salmon Ovary Peptide. Jadi tolong diminum 4 saset, 4 saset. Kalau duit agak kurang-kurang, kerjain bisnisnya dong, biar dapat bonus, bisa ambil redeem point gitu. Jadi selamatkan diri kita dulu,
jadikan diri kita bukti, maka orang akan percaya. Kadang-kadang kita sendiri nggak percaya, kita cuma minum 1, minum 2, ya susah dong, ya kan? Jadi kita harus jaga dengan 4, ya. Aku sekarang sudah minum 6, jadi beda sekali rasanya, terutama untuk daya tahan tubuh kita. Next. Berbagai masalah pada kulit yang dapat diterapi dengan salmon milk DNA. Ini sebenarnya bahasa halusnya Pak Niko untuk menggambarkan paten yang lain dari 3 itu. Ya, kita beberapa hal bisa kita atasi, termasuk jerawat batu. Ya, terus bekas-bekas jerawat itu ada kuele, ada cacat di kulit, itu biasanya bisa membaik dan terjadi juga pada aku. Lingkar bawah nggak usah tanya, ya. Aku punya lingkar bawah itu luar biasa parah karena aku insomnia, susah banget tidur. Sekarang sudah hilang gitu. Kulit kering, kebetulan aku kulitku berminyak, tapi sekarang dengan minum ini jadi malah lebih stabil, aneh gitu ya. Jadi produk ini teman-teman istimewa. Dia benar-benar bisa mengontrol sebum atau kelenjar minyak pada kulit. Jadi dia tidak hanya mengatasi kulit yang kering, tetapi dia juga bisa mengatasi kulit yang terlalu berminyak gitu ya. Dan aku rasakan itu karena kulitku berminyak. Keriput nggak ada ya, alhamdulillah. Kalau di aku nggak ada lagi keriput-keriput. Iritasi aku belum pernah alami, karena aku sendiri belum pernah alami, tapi beberapa rekan telepon memang hasilnya bagus sekali. Ya, next. Ini sebenarnya impian nih, cuman belum berhasil, masih one pack terus. Nggak tahu deh Niko udah six pack atau belum ya. Jadi dia punya beberapa bahan aktif yang terbukti secara klinis dapat membantu Anda dalam menurunkan atau bagi Anda yang menginginkan berat badan ideal. Itu bahasanya harus dimengerti. Jadi bukan untuk menguruskan badan, tetapi dia bisa memperbaiki metabolisme kita. Begitu juga SOP. Sehingga yang berguna, ya, yang berguna itu disimpan, yang tidak berguna dia buang. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan harus ngurusin aja. Ada orang yang kurus kering, dia pengen lebih berisi, dia pengen lebih sehat, itu bisa dibantu dengan usus-usus, tentunya plus diet yang benar gitu ya. Oke, next. Nah, ini penting banget yang berhubungan nanti dengan natural cell killer. Berbagai kandungan bahan aktif pada usus-usus terbukti secara klinis dapat meningkatkan keseimbangan bakteri baik dan menjaga kesehatan usus Anda sehingga pencernaan Anda selalu berfungsi normal ya. Jadi gini, pencernaan itu usus ada panjangnya 15 meter dari usus halus sampai usus besar dan ujungnya namanya rektum, lalu keluarlah tinjaknya lewat anus. Itu 15 meter, usus itu bergerak terus setiap hari. Nah, kalau teman-teman bayangin lagu ya, misalnya irama jazz, irama slow, nah dia harus iramanya sama terus. Dengan iramanya sama, maka defekasi atau cara kita buang air besar itu akan baik ya. Nah, usus-usus akan bantu itu supaya tetap iramanya bagus. Lalu dia bantu komposisinya juga lebih lembut dan gampang dikeluarkan. Dan itu aku rasakan. Aku sehari sekarang buang air besar minimal itu bisa 5 kali sampai 6 kali. Tapi normal ya. Tidak mencret, tidak mules, tidak sakit, tidak ada apa-apa. Aku kebetulan minum pertama kali waktu usus-usus datang, minum 1 saset di kantor di St. Moritz, itu langsung hampir 7 kali aku buang air besar, tapi nggak mencret. Ya. Di situ aku tahu bahwa pencernaanku nggak bagus. Gitu ya. Jadi sebenarnya usus-usus juga bisa untuk diagnosa bahwa kita nggak benar ini makannya. Jadi kita harus mulai aware. Karena apa? Karena pencernaan adalah sumber dari segalanya. Pengelolaan kotoran untuk dibuang keluar, banyak toksin yang dibuang akan banyak manfaat buat tubuh. Begitu. Next. Tahukah Anda berat badan ideal dapat diperoleh melalui usus yang sehat? Anda harus tahu dan sudah terbukti. Lockdown ini membuat aku nggak kuliner-kulineran lagi ya. Biasanya aku kalau sama Niko keliling, waduh gila segala dimakan. Jadi sulit banget turunin berat badan. Nah, bakteri yang baik terkandung di sini aku pribadi buktikan teman-teman. Aku selama di rumah ini turun berat badanku cukup bagus. Perut juga tambah hilang. Itu yang sering diejek sama Niko sih. Makanya aku berpikir tuh tentang itu, stres mikirinnya. Nah, jadi aku rasain itu sangat bagus. Kalau buang air besar nggak usah ditanya, aku emang bawaannya bisa 3-4 kali sehari. Tapi dengan ini aku minum 6, rencana aku mulai besok mau minum 8. Kenapa? Karena ini makanan kesehatan. Ya, jadi
tidak usah takut ada keracunan, nggak mungkin teman-teman ya. Aku sedikit nyelip ini. Jadi apa beda kita dengan obat? Obat itu adalah racun ya teman-teman, yang diracik untuk kebutuhan kesehatan tertentu ya. Misalnya amoksisilin itu racun loh ya. Asam mefenamat atau konstan racun. Ada yang namanya loperamid itu untuk nitrat racun ya. Kalau diminum dosis tertentu bisa bahaya untuk kita ya. Itu namanya obat. Adalah racun yang diracik untuk mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Vitamin C, racun juga. Nah, jadi nggak bisa, ada dosis yang harus ditentukan. Sedangkan produk kita bukan racun. Oke, produk kita makanan kesehatan. Jadi teman-teman nggak usah takut. Kalau overdosis atau efek buruk, dosis letal, aku berani jamin produk kita yang manapun nggak ada. Oke, nggak mungkin teman-teman mati gara-gara minum produk kita kebanyakan. Makanya aku mau minum banyak-banyak yang namanya usukusi karena daya tahan kita naik dan memang pencernaan luar biasa enak. Itu memang luar biasa. Memang penting kok kalau pencernaannya enak. Apalagi kata Niko perut jadi kecil, mudah-mudahan bisa six pack, tapi six pack mah nggak bisa kali. Harus ini ya, harus apa? Harus latihan. Jadi hal ini sangat penting banget teman-teman. Jadi jangan hanya berpatokan pada berat badan, tetapi harus berpatokan pada beratnya toksin yang ada di dalam badan kita. Karena itu, ayo bantu badan kita buang toksin. Kamar mandi aja dicuci tiap hari, ya kan? Nah, makanya kita harus cuci usus kita ya. Next. Ini teman-teman penting sekali. Aku pun belajar lagi ya. Jadi ada yang namanya DNA ya. DNA ya. Ada yang tanya tentang ada bahan kimia nggak di sini, aku jawab selipan dulu ya, biar nggak lupa. Jadi teman-teman, semua produk kita ada izin Balai POM, lalu dipasarkan dengan cara networking. Tidak mungkin ada bahan kimia apapun di dalamnya, ya itu jawabannya. Ya, jadi kalau pun ada, maka yang salah adalah Balai POM-nya. Ya, jadi teman-teman tenang-tenang aja. Kedua, kenapa aku yakin tidak ada kimia? Karena pertama dia ada izin Balai POM yang resmi, kodenya ML. Kedua, dia banyak sekali sertifikat yang lengkap dari Jepang ya tentang keamanannya. Dan ketiga, dia ada paten fungsi. Ya, nggak mungkin ya ada paten fungsi atas suatu produk makanan kesehatan bila di dalamnya ada zat kimia. Ya, itu jawabannya. DNA berlokasi di dalam inti sel. Pada hampir semua jenis sel yang ada dalam tubuh manusia berupa molekul raksasa yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Ya, makanya setiap bagian fungsional DNA dikenal sebagai gen. Nah, ini menyangkut dua hal. Pertama menyangkut dari SOP 100 plus, di mana pada salah satu uji klinisnya itu istimewa dan aku tiap hari berdoa supaya itu bisa terjadi kenyataan keluar izin patennya. Dia bisa mengikis DNA yang buruk, tapi emang Pak Niko pesen nggak boleh digembar-gembar karena belum paten. Tetapi ada. Ya. Kalau itu keluar patennya teman-teman, kita berdoa terus. Kalau itu sampai keluar patennya teman-teman, maka kemungkinan orang kena penyakit-penyakit akibat DNA buruk atau sifat genetik buruk akan bisa hilang. Termasuk cancer, termasuk diabetes mellitus, termasuk buta warna dan sebagainya. Keren banget ya. Makanya aku terus berdoa supaya itu jadi paten gitu ya. Informasi genetik diturunin dari sifat gen atau DNA tersebut. Makanya penting melakukan DNA terapi ini salah satunya dengan SOP tadi ya. Jadi SOP itu penting sekali untuk hal ini. Next. Kenapa? Karena kalau DNA rusak ada-ada aja ya, kena kanker lah ya, terus bisa cacat bawaan kalau dia kenanya dari kecil, bisa juga dia cacat fungsi dari tubuhnya ya. Jadi banyak hal yang brengsek, terutama soal kanker. Kanker itu adalah perubahan DNA sehingga dia jadi ganas. Dan ini biasanya memang kita cermati karena paten fungsi kita di usus adalah anti tumor agent yang pertama gitu ya. Next. Ada okidoki nanya, itu sama dengan pernyataan aku tadi ya, brother, bahwa produk kita nggak ada namanya overdosis. Aku sekarang minum 6, apalagi cuma 4, nggak apa-apa. Atau 8, 10, aku jamin nggak apa-apa, paling-paling bolak-balik ke WC aja. Sejatinya tubuh sudah dipersenjatai sederet amunisi. Ini penting teman-teman, untuk menghadapi setiap gangguan. Ya.
baik itu bakteri, virus, parasit, partikel pengganggu, radikal bebas, hingga sel kanker dan virus. Itu korelasi dengan COVID-19. Jadi aku sempat lapor Pak Niko, Nik, aku di grup salah satu MLM lain, diprotes nih, gini gitu ya. Sampai Ibu Silvi, istrinya Pak Michael bilang, aneh banget ya orang-orang. Nah itulah teman-teman, ketika ada sesuatu kebenaran, suatu pengetahuan baru yang hebat, tidak semua orang gembira. Karena apa? Karena banyak leader-leader di tempat lain yang hanya berpikir hal-hal yang berhubungan dengan uang. Ya, itu bedanya AFC. Ya, aku pernah dengar dari Pak Niko, ada satu member mau belanja langsung 4 miliar. Itu bukan diterima, ditolak sama Niko. Dalam hati aku dulu ya. Dalam hati aku, goblok banget ya. Kok ditolak gitu ya? Maksudnya aneh gitu. Nah, cuma Niko bilang gini, Dok. Orang beli 4 miliar, buat apa ya gitu. Maksudnya, apa nggak nanti jadi undercutting gitu. Emang keluarganya berapa? Emang ada 1.000 di dalam rumah? Coba kalau di tempat lain ya. Itu ya bedanya ya. Di tempat lain teman-teman MLM, mau dilarang kek, mau apa kek, kalau ada yang mau beli 4 miliar, langsung dia tarik dari gudang, dia jual barangnya. Ya. Itu kejadian loh. Karena Pak Niko, dari aku kenal beliau pertama sampai hari ini, nggak pernah boleh yang namanya orang langsung tembak segitu besar. Ya, semua harus alami, ditanya, lo emang keluarga lo berapa? Emang lo minum 1.000 saset sehari? Kan nggak mungkin. Jadi memang itulah kelebihannya AFC. Not only money. Nah itu penting teman-teman. Ketika kita diserang oleh pihak-pihak lain, kita selalu back to basic, balik ke edukasi. Ya, jangan berdebat kusir. Karena ada hal tertentu yang orang kadang-kadang dia nggak suka karena bisnisnya jadi kalah. Oke, di sini kita bahas lagi kembali bahwa badan kita ini oleh Tuhan disediakan suatu sistem pertahanan yang sangat hebat sebenarnya. Yang aku sendiri baru sadari ketika baca beberapa makalah ini, gitu ya. Next. Sistem imun kita ini bahkan juga dipersenjatai dengan sel khusus. Jadi tadi ada sel khusus ya, sebelum ini kita bahas SOP, yaitu namanya stem cell. Dia untuk ganti sel yang rusak dan mati, ganti jadi baru. Tapi dia nggak bisa cari sel penyebab rusaknya. Ya. Nah, kita punya sel itu, gitu ya. Bahkan sel yang akan disampaikan ini adalah sel yang bisa mengenali sel-sel pra maupun sel kanker, gitu. Next. Karenanya memperhatikan dengan lebih baik dan lebih seksama, termasuk aku, ternyata sel ini namanya adalah sel natural killer, atau bahasa Inggrisnya natural killer cell, atau terjemahnya adalah sel pembunuh alami. Ya. Sel pembunuh alami ini adalah salah satu sel yang ada di dalam sel darah putih. Jadi sel kita ada dua ya. Secara awam kita gampangnya ada yang sama kayak bendera negara kita nih. Ada sel darah merah dan ada sel darah putih. Sel darah merah itu biasanya teman-teman kenal, misalnya disebut eritrosit, di dalamnya ada Hb ya, itu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oke ya. Sel darah putih itu biasanya bersifat untuk imunitas. Ya, kalau teman-teman sering ke laboratorium ada leukosit, ada eosinofil. Eosinofil itu biasanya dihubungkan dengan alergi. Ada limfosit. Nah, di dalam limfosit ini ternyata ada yang namanya natural killer cell. Begitu ya. Jadi jumlahnya nggak banyak, tapi ini luar biasa. Kayak Kopassus ya. Jadi mereka memang pembunuh untuk hal-hal yang buruk untuk tubuh kita. Begitu ya. Next. Sel natural killer ini adalah tipe dari sel limfosit atau sel darah putih, bagian penting dari sistem limfosit. Dia bergerak dalam saluran limfosit untuk berpatroli. Jadi tanpa disuruh, dia keliling, oke ya, ke seluruh bagian tubuh. Sel ini bisa baca sinyal, dia bisa kenal ini, walaupun ini orang menyamar, ini sel menyamar, dia tahu bahwa sel ini bukan punya bos gue nih, DNA-nya lain, ya. Jadi langsung dia bunuh. Dia bisa tahu sel ini, ini DNA-nya sama nih, dia nggak bunuh. Jadi sel ini bisa mengenali sel-sel yang patogen atau sel-sel yang tidak normal. Oke? Sayangnya jumlahnya nggak banyak ya, cuma 15%. Itu memang sudah takdir dari Tuhan. Nah, teman-teman, inilah korelasi kita yang aku sampaikan di statement aku yang berhubungan dengan COVID atau infeksi virus lainnya. Ya, jadi
sel ini penting sekali. Kalau sel ini ketemu COVID, dia bisa bunuh. Oke ya. Jadi bukan hanya COVID ya, kecuali satu aja yang belum bisa adalah virus AIDS ya. Virus AIDS nggak bisa. HIV sampai hari ini nggak bisa dikenali DNA-nya. Karena itu sulit ngobatinnya. Tetapi kalau yang namanya COVID, yang namanya demam berdarah dan sebagainya, bisa dibunuh oleh natural cell killer. Karena itu teman-teman, nggak semua orang kena COVID langsung parah. Nggak semua orang bisa kena demam berdarah. Nggak semua orang bisa kena influenza. Karena ada ini. Demikian penjelasannya. Ya. Tapi bukan berarti kalau minum ini, terus kita langsung membabi buta, tidak perlu jaga badan. Enggak ya. Tetapi ini adalah suatu sel yang benar-benar diwariskan Tuhan pada seluruh makhluk yang lahir, terutama manusia, menjadi pembunuh alami untuk semua sel-sel yang patogen. Oke, next. Sel ini pentingnya lagi teman-teman, kenapa aku bilang SOP 100 plus adalah standar operasional prosedur, harus diminum. Karena bagaimanapun sel-sel apapun termasuk sel ini diproduksi di dalam sumsum tulang belakang, limfa, kelenjar timus, tonsil, dan sebagainya. Nah, jadi dia diproduksi di sana, sedangkan organ-organ itu juga menua kan, seperti aku bilang tadi. Karena itulah kita tetap harus minum SOP, supaya regenerasi sel terjadi tuh di sumsum tulang belakang, kelenjar limfa, timus, dan sebagainya. Produksi dari natural cell killer, salah satunya tetap baik. Ya, next. Tahu nggak bahwa sel yang rusak itu tiap hari terjadi? Kita udah tahu ya, ada miliaran sel mati tiap hari. Bahwa setiap hari radikal bebas masuk, apalagi lagi COVID seperti sekarang. Kita takut banget, kita tegang banget karena tambah lagi suatu hal-hal yang buruk di luar yang bisa menyerang kita. Belum oksidasi sel tubuh. Pada skala kecil bisa diatasi, pada skala besar bahaya sekali ya, karena bisa terjadi mutasi-mutasi sel, mutasi DNA sehingga selnya menjadi rusak dan ganas yang disebut cancer begitu. Jadi sel tadi yang disebut natural killer cell ini memiliki kemampuan untuk membaca sinyal ya. Dia benar-benar sangat cerdas ya. Dia bisa tahu ini sel perlu gua bunuh atau enggak, dia tahu ya. Jadi tidak mungkin natural cell killer ini bunuh sel kita sendiri, nggak mungkin yang normal ya. Tapi yang tidak normal dia bunuh, bakteri, jamur, virus, dan sebagainya ketemu dia bunuh, termasuk sel cancer atau sel prakanker. Sel natural killer ini juga akan bekerja mematikan sel kanker, ingat, sebelum menyerang tubuh seseorang lebih serius. Karena itu tidak semua orang kena kanker, tidak semua orang bisa kena misalnya COVID, tidak semua orang bisa kena demam berdarah, karena dia bisa bekerja mematikan sel-sel tersebut sebelum menyerang tubuh. Ya, kecuali kondisi kita loyo ya. Nah, jadi pemanfaatan sel natural killer ini sebagai pencegahan kanker sekarang menjadi suatu idola. Aku kemarin ngobrol sama salah satu tim di Bali, suaminya orang Australia, kena kanker stadium 4, oke. Dia pakai ini ya, jadi namanya immune therapy yang menggunakan natural cell killer ya. Tapi memang masih research. Cuman aku lihat datanya ternyata tumor parunya dari ukuran 2,3 cm sekarang hanya tinggal 1,8 mm ya. Itu hebatnya natural cell killer. Tetapi ini masih research. Jadi aku lihat ini ada suatu harapan baru lagi di dunia kedokteran, dan memang natural cell killer ini sanggup untuk membunuh kanker begitu ya. Tapi masih research, itu yang belum dipatenkan. Mudah-mudahan salah satu paten juga dari Utsukushi nanti adalah ini. Karena teman-teman, aku baca literatur Utsukushi ini, salah satunya bisa mereduce atau mengurangi kegiatan dari sel kanker. Hebat ya. Tapi di situ tidak disebutkan menyetop atau membunuhnya. Nah, itu aja. Jadi istilahnya kalau ingus tinggal disemprot bisa keluar nih. Bisa dibuang ingusnya. Mudah-mudahan AFC ketemu hal itu ya. Jadi sekarang hanya bisa mereduce, nanti bisa killing that cell gitu. Next. Yang menarik, sel ini cerdas. Jadi nggak perlu diajar-ajarin, dia udah ngerti sendiri. Nah, gitu ya. Jadi benar-benar dia bisa mengenali ini normal, ini enggak, hajar, bunuh,
langsung dia bunuh, makanya disebut natural cell killer. Tidak perlu diperintah, dia udah ngerti, ini harus gua bunuh, gitu ya. Jadi ketemu sel dia tahu nih, ya ini lu teman gua. Ada dia lihat, oh ini lu bukan teman gua, dia langsung bunuh, gitu teman-teman. Next. Nah, tapi natural killer cell ini sama dengan sel lain, ya. Dia bisa loyo, dia bisa nggak semangat, dia bisa nggak kuat, dia bisa nggak mampu untuk melakukan tugasnya. Oke, ya. Karena itu dia layak kita jaga baik-baik. Bagaimana caranya? Next. Tujuannya apa sih sebenarnya? Yaitu pertama kita pengen natural killer cell ini kan sehat terus sehingga kita bisa mencegah kanker dengan merawatnya, ya. Nah, untuk membantu meningkatkan efektivitas dalam mencegah kanker, kita harus pastikan juga bahwa natural killer cell ini fit gitu. Sehat terus, semangat, kemampuannya kuat untuk membunuh sel-sel yang patogen, ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara merawatnya? Berikut kita bahas. Next. Yang paling penting adalah 60-75% dari sistem imun manusia. Itu penting, bukan hanya untuk natural killer cell, tapi untuk semua sel termasuk natural killer cell. Ingat ya, jadi untuk merawat dia, pertama kita harus menjaga regenerasi sel dari organ-organ yang memproduksinya dengan minum SOP 100+. Ya, sumsum tulang belakang, limpa, ya, dan sebagainya. Lalu kedua, jaga kesehatan pencernaan Anda. Ya, selain dari diet luar, kita harus bantu dengan usukusi. Kenapa begitu? Next. Nah, ini ada beberapa cara kita dapat merawat kesehatan pencernaan, ya. Sebut saja misalnya menghindari gula, makanan olahan, karbohidrat dan sebagainya, asup makanan dan sebagainya. Itu memang suatu suasana, kalau gulanya nggak terlalu banyak, terus pengawet nggak terlalu banyak, maka probiotik di dalam usus itu dia semangat gitu. Jadi ekosistemnya, kehidupannya di dalam usus dia semangat gitu, nggak terganggu dia. Begitu kita jorok, probiotiknya stres karena dia harus lawan itu kondisi, ya. Nah, Utsukushi ada 1 triliun probiotik sesuai dengan datanya, oke ya, sesuai dengan datanya. Bayangin nih, orang lagi perang, lesu, ya, menghadapi suatu kondisi yang nggak bagus di ususnya, tentaranya kurang, tiba-tiba dikasih dengan 1 saset ada 1 triliun probiotik, ada tentara tambahan 1 triliun. Ada pasukan tambahan 1 triliun. Bayangin bagaimana mental dari usus kita. Tentunya akan bangkit. Karena itu teman-teman aku minum sampai 6 dengan logika ini. Ya, oke ya. Jadi prebiotik sama probiotik sama aja, teman-teman. Oke, ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi probiotik ini perlu untuk kesehatan usus. Dan di dalam Utsukushi jelas ada itu. Oke, next. Nah, berdasarkan critical reviews, probiotik merupakan stimulan dari sistem imun. Stimulan itu artinya motivator. Bayangin nggak kalau misalnya AFC pakai ada 1 triliun Andri Wongso, ya misalnya seperti itu. Bagaimana kita nggak bangkit semangatnya? Nah, seperti itu juga usus kita, ya. Ada pertanyaan 1 saset 1 triliun, apakah tubuh perlu 6 triliun dan sebagainya dan sebagainya. Oke, tambah banyak probiotik masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam usus kita akan lebih baik, ya. Karena probiotik pun punya usia, punya masa, ya. Jadi dia akan dibuang juga keluar, ya. Bayangin kalau ada misalnya 1.000 pencuri dikeroyok sama 1 triliun polisi, teman-teman bisa bayangin nggak? Nah, itu ilustrasi, ya. Jadi jangan lihat angka, tetapi bayangin ilustrasinya, teman-teman. Pertanyaan aku sebenarnya adalah, selama sekian puluh tahun, kapan teman-teman pernah rawat usus Anda? Bisa bayangin nggak berapa bala tentara lawan kita di dalam situ, ya? Jadi benar-benar kita harus bantu usus kita dengan sebanyak mungkin tentara di sana, ya. Berapa lawan kita nggak tahu, ya, gelap. Belum tahu lagi bagaimana kotornya usus kita, bagaimana kondisinya, begitu. Oke, next. Banyak yang tanya juga, benar nggak ya, yang di sebelah kanan itu isinya 1 miliar, aku nggak berani jawab karena aku nggak kerja di situ, ya. Jadi aku nggak tahu itu pernyataan 1 miliar dari mana, juga aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah baca patennya.
Tapi di tempat kita, benar nggak 1 triliun? Ya sudah pasti benar, karena kita kan ada data. Ya. So, teman-teman selalu jawab dengan data saja. Jadi kita jangan jelekkan juga yang di sebelah kanan. Kalau aku ditanya, aku bilang aku nggak tahu. Ya, karena aku nggak kerja di sana, gitu ya. Nah, ini patennya, jangan lupa anti-tumor agent, artinya dia merupakan suatu produk yang memiliki anti-tumor agent. Bahkan dia bisa mereduce kegiatan dari sel kanker. Ya. Terutama di usus memang. Yang aku baca, literaturnya memang terutama dia bekerja di usus. Jadi kalau untuk kanker usus atau pre-kanker usus, bagus banget. Oke, kedua, immune activating agent. Ini penting. Banyak yang bertanya, aman nggak untuk orang autoimun? Autoimun adalah suatu gangguan penyakit di mana karakter sifat ya atau watak dari imunitasnya berubah jadi jelek, menyerang badannya sendiri ya. Tidak ada hubungannya dengan usukusi ya. Usukusi memiliki immune activating agent berdasarkan uji klinis di mana dia akan menaikkan leukosit ketika terjadi leukopenia. Jadi kalau leukosit lagi drop, badan kita lagi loyo, dia naikin itu leukosit ya. Bukan menaikkan autoimun. Autoimun adalah sifat. Leukositnya mau normal, mau turun, autoimun tetap terjadi. Jadi teman-teman yang autoimun aman untuk minum usukusi. Ketiga, ada paten untuk menyembuhkan hepatitis C. Aku bukan berdoa sih, tapi aku tebak-tebak suatu hari bisa saja terjadi suatu wabah yang berhubungan dengan hepatitis C di negara-negara yang ras Afrika, karena untuk ras Afrika hepatitis C bahaya sekali. Mungkin suatu saat kalau kita sudah go internasional, produk ini bisa laku di Afrika, begitu ya. Jadi ada 3 paten diosukusi yang jangan lupa: anti-tumor agent, immune activating effect yang aman untuk orang autoimun, dan ketiga therapeutic agent on hepatitis C. Itulah usukusi yang tentunya jangan lupa membantu untuk merawat natural cell killer kita. Ya, jadi untuk melawan COVID, teman-teman minum SOP untuk menaikkan semua regenerasi sel, termasuk organ-organ yang memproduksi pertahanan tubuh kita, yaitu natural cell killer, dan minum usukusinya untuk menjaga semua yang berhubungan dengan pencernaan kita, terutama untuk membuat suasana nyaman bagi natural cell killer kita.